Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua masih bisa beraktivitas dalam rangka melaksanakan jihad di jalan Allah, yaitu thalabul ilmi, berjuang di dalam ilmu, menyampaikan ilmu kepada anak kita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sah dari SMK Muhammadiyah 1 Margatika, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, ingin menjelaskan tentang 7 indikator sebagai guru yang berdedikasi berdasarkan pengalaman saya yang nantinya akan saya sertai bukti foto dan video. Indikator yang pertama, guru yang berdedikasi adalah guru yang memiliki target di dalam bekerja. Saya profesi seorang guru, saya memiliki target di dalam bekerja. Target saya apa? Yang pertama adalah target spiritual untuk anak didik saya. Anak didik saya ajarkan tentang ibadah kepada Allah, selalu berdoa ketika mau beraktivitas, dan diakhiri doa juga setelah beraktivitas. Membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, membaca doa, semuanya dilakukan. Sholat tepat waktu, sholat Jumat, itu kita lakukan, membaca Al-Quran. Kemudian target yang kedua adalah target pengetahuan. Anak didik saya harus memiliki kemampuan yang bagus, kemampuan yang luas. Di era teknologi sekarang ini, bagaimana anak-anak dihasil, ayo belajar, membaca dan membaca. Sangat terbuka untuk memperluas pengetahuan. Kemudian target berikutnya adalah target keterampilan. Kita ajari anak didik kita keterampilan. Ketika nanti turun di lapangan, lulus dari sekolah, mampu bersaing di dunia kerja, memiliki kemampuan keterampilan yang bagus, komunikasi yang bagus, itu yang kita lakukan pada anak kita. Sehingga nanti ketika di lapangan, anak-anak sudah siap bersaing, siap bekerja, tentunya bekerja yang bertanggung jawab. Dan tidak kalah pentingnya adalah menjadi guru yang senantiasa dirindukan anak didiknya di dalam kelas. Kemudian indikator yang kedua, ada sebuah kalimat, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kalau kita ibaratkan seorang petani ketika menanam pohon kelapa, maka dia akan menunggu 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru berbuah. Begitu juga dengan seorang guru, akan memperoleh hasilnya nanti di kemudian hari. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Senantiasa memberi motivasi kepada anak didik kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Tidak kenal lelah. Kalau Ki Hajar Dewantara di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, itu yang kita lakukan. Kita ajar anak kita karakter yang bagus. Kita ajak anak kita beraktivitas yang di situ membangun karakter mereka. Bisa di kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di Hizbul Wathon, kemudian di kegiatan tapak suci, kegiatan yang lainnya yang positif, misalnya. Itu kita lakukan untuk anak didik kita agar mempersiapkan masa yang akan datang. Tidak cukup dengan pengetahuan, tapi karakter ini yang paling utama. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan sama guru yang ada di belakang. Beri semangat kepada rekan-rekan kita, berbagi praktik baik. Kemudian anak-anak kita, ayo semangat di dalam belajar. Tidak ada salahnya, dan itu saya lakukan ketika di dalam kelas. Saya berikan ice breaking kepada mereka, yel-yel kepada mereka. Ketika di pertemuan guru kita berikan ice breaking kepada guru-guru kita, yel-yel kepada guru kita agar semangat di dalam menapai ilmu, semangat di dalam profesi sekolah. Kemudian indikator yang ketiga, seorang guru yang berdedikasi adalah senantiasa mengevaluasi diri. Apakah kinerja saya sudah bagus? Apa kekurangan kerja saya? Itu kita lakukan. Lalu apa yang saya lakukan sebagai guru yang profesional? Saya minta teman sejawat, minta kepala sekolah, minta wali murid untuk mengevaluasi apakah kerja saya sudah bagus.
Kemudian indikator yang berikutnya adalah seorang guru yang berdedikasi adalah guru yang senantiasa mengembangkan kemampuan. Lalu apa yang saya lakukan? Salah satunya adalah saya mengembangkan pendidikan saya yang lebih tinggi karena ada kesempatan di sana. Kemudian saya mengikuti workshop, belajar membaca di perpustakaan, studi tiru, mendatangkan guru tamu, berkunjung ke dunia usaha, menjalin komunikasi. Itu yang kita lakukan apa? Untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita. Agar apa? Tidak berhenti sampai sini, tidak merasa cukup dengan ilmu. Kemudian target berikutnya adalah, indikator yang berikutnya adalah apa? Seorang guru berani mengambil keputusan, keputusan yang beresiko. Seorang guru berani mengambil perubahan di dalam dirinya, tidak ragu-ragu di dalam bekerja, berinovasi di dalam mengajar. Itu yang dilakukan seorang pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berbeda. Dan itu harus kita lakukan dari penuh keberanian, tidak merasa cukup dengan apa yang dilakukan, terus berinovasi. Indikator yang berikutnya adalah seorang guru yang berdedikasi mencintai pekerjaan. Lalu saya sejauh mana dalam mencintai pekerjaan saya? Apa yang saya lakukan? Saya kerja datang lebih awal. Sebelum siswa datang, saya sudah datang. Menyambut mereka, membantu mereka, parkir kendaraan yang rapi, nyalami mereka. Bekerja tidak hanya berdasarkan jam mengajar saja, tapi mencurahkan segala kemampuan, baik fisik dan pikirannya, untuk pendidikan. Itu yang kita lakukan. Kemudian indikator yang berikutnya, seorang guru yang berdedikasi adalah guru yang ikhlas. Ikhlas tidak ingin menerima pujian dari orang lain. Ikhlas tidak ingin mendapatkan sanjungan. Ikhlas tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, semoga kita menjadi guru yang profesional, guru yang senantiasa mencurahkan segala kemampuannya untuk dunia pendidikan, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.